Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bella Cahyawardani, NPM 1913052013. Ujian tengah semester BK Belajar. Soal nomor 1. Bagaimana memahami kondisi belajar siswa pada umumnya? Kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Dalam memahami kondisi belajar siswa, ada dua kondisi belajar, yaitu internal dan eksternal. Menurut Robert M. Gardner, ada dua kondisi belajar siswa. Yang pertama, kondisi belajar internal, yaitu kemampuan yang telah ada pada diri individu sebelum ia mempelajari sesuatu yang baru. Dengan kata lain, berarti kondisi yang mempengaruhi belajar siswa yang ditimbulkan oleh mereka sendiri, seperti motivasi belajar, keadaan psikologis, pikiran. Yang kedua, kondisi belajar eksternal, yaitu kondisi belajar yang ditimbulkan dari luar diri mereka. Dalam hal ini adalah lingkungan belajar siswa. Kondisi eksternal adalah peristiwa khusus dan unik yang memungkinkan belajar, khususnya peristiwa yang mengandung stimulus yang ada di luar diri pembelajar, seperti penjadwalan, pengurutan, dan organisasi penyajian. Untuk meningkatkan prestasi belajar yang baik, perlu diperhatikan kondisi internal dan eksternal. Yang pertama, kondisi internal. Ada dua faktor, yaitu faktor jasmani, meliputi faktor kesehatan, kebugaran tubuh siswa yang badannya sehat akan lebih baik hasil belajarnya dari siswa yang sakit. Begitu juga sangat berpengaruh kesempurnaan dan kelengkapan indera. Yang kedua, faktor psikologis. Di antaranya yang sangat berpengaruh adalah intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Yang kedua, kondisi eksternal. Yang pertama ada keluarga. Di dalam keluarga, yang menjadi penanggung jawab adalah orang tua. Sikap orang tua di dalam keluarga sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Sikap orang tua yang otoriter, demokratis, sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Karena itu, rumah tangga sangat berpengaruh bagi perkembangan pribadi anak. Yang kedua, ada faktor sekolah. Faktor sekolah juga tidak kalah pentingnya di dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang baik, meliputi guru, sarana, fasilitas, kurikulum, disiplin, lingkungan sekolah, hubungan guru dengan siswa, hubungan sekolah dengan orang tua siswa, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada guru. Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak dalam mencapai kedewasaan masing-masing. Guru dalam pengertian tersebut bukan sekedar berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau pengetahuan tertentu. Akan tetapi, dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa. Guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi sesuai untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang pertama, sarana kelas atau sekolah. Perencanaan dalam membangun sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak, dan dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Akan tetapi, karena kurikulum selalu dapat berubah,
Sedangkan ruangan atau gedung bersifat permanen, maka diperlukan kreativitas dalam mengatur pendayagunaan ruang atau gedung yang bersedia berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Dalam konteks ini, kepandaian guru dalam pengelolaan kelas sangat dibutuhkan. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum kaitannya dengan pengelolaan kelas seperti pengertian di atas haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikan yang diselenggarakan secara berencana dan terarah serta terorganisir. Karena kegiatan kelas bukan sekedar dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi pelajaran atau pengetahuan yang bersifat intelektualistik, akan tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan pribadi, baik sebagai makhluk individual dan makhluk sosial maupun sebagai makhluk yang bermoral. Yang ketiga, disiplin. Dalam arti luas, disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditunjukkan untuk membantu peserta didik agar dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya. Dan juga penting tentang cara menyelesaikan tuntutan yang mungkin ingin ditunjukkan peserta didik terhadap lingkungannya. Suatu keuntungan lain dari disiplin adalah peserta didik hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi dirinya dan lingkungan. Di sekolah, disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik yang dikehendaki agar tugas-tugas di sekolah dapat berjalan dengan optimal. Yang ketiga, ada faktor masyarakat. Karena peserta didik hidup berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, maka lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi peserta didik. Berdasarkan pendapat Gertner, maka kita dapat menyiasati kondisi belajar agar dapat berpengaruh positif pada siswa dan tidak menimbulkan kejenuhan. Melalui yang pertama, pemberian motivasi. Peranan guru yang sangat mendasar adalah membangkitkan motivasi dalam diri peserta didiknya agar semakin aktif belajar. Ada dua jenis motivasi, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ialah motivasi atau dorongan serta gairah yang timbul dari dalam peserta didik itu sendiri. Misalnya, ingin mendapatkan manfaat praktis dari pelajaran, ingin mendapatkan penghargaan dari teman, terutama dari guru, ingin mendapatkan nilai yang baik sebagai bukti mampu berbuat. Motivasi ekstrinsik mengacu kepada faktor-faktor luar yang turut mendorong munculnya gairah belajar, seperti lingkungan sosial yang membangun dalam kelompok, lingkungan fisik yang memberi suasana nyaman, tekanan, kompetensi, termasuk fasilitas belajar yang memadai dan membangkitkan minat. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar yang menyenangkan dapat diciptakan oleh guru, di antaranya menghindarkan suasana kaku, tegang, apalagi menakutkan dalam belajar, menyisipkan humor-humor yang segar dan mendidik, tidak memberikan soal-soal yang terlalu sukar. Yang ketiga, membuat lingkungan belajar yang menggairahkan. Lingkungan belajar yang menyenangkan dapat mempengaruhi sikap belajar. Ciptakan suasana kelas yang nyaman. Meja belajar dihiasi dengan sesuatu yang menyegarkan dan memberi semangat kepada siswa. Yang keempat, mengadakan refreshing. Untuk menghilangkan rasa jenuh, bosan, dan penat dalam belajar, siswa diberikan suasana refreshing
Cara bisa dengan menyertakan musik dalam ruangan belajar, memberikan permainan-permainan simulasi yang terkait dengan materi belajar. Pada saat tertentu, ajak siswa belajar di luar kelas seperti di taman, lapangan, dan lain sebagainya. Soal nomor 2. Sebutkan dan jelaskan kemungkinan keanekaragaman siswa di sekolah dalam belajar. Yang pertama ada intelijensi. Masyarakat umum mengenal intelijensi sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Intelijensi adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Minat terhadap intelijensi seringkali difokuskan pada perbedaan individual dan penilaian individual. Setiap orang memiliki kemampuan intelijensi yang berbeda-beda. Jenis-jenis intelijensi. Yang pertama ada intelijensi verbal linguistik, intelijensi logikal matematik, intelijensi visual spasial, intelijensi kinestetik tubuh, intelijensi ritme musikal, intelijensi intrapersonal, intelijensi interpersonal, dan intelijensi emosional. Yang kedua ada emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional yang mencakup kesadaran diri, pengendalian dorongan hati, ketekunan, semangat atau motivasi diri, empati, dan kecakapan sosial. Menurut Goleman, emotional intelligence terdiri dari 4 area. Developing emotional seperti kemampuan untuk memisahkan perasaan dari tindakan. Managing emotion seperti mampu mengendalikan amarah. Reading emotion seperti memahami perspektif orang lain. Dan handling relationship seperti kemampuan untuk memecahkan masalah hubungan. Selanjutnya yang ketiga ada spiritual intelligence, yaitu kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Spiritual intelligence merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalan itu. Ciri utama yang ditujukan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. Kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang yang bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Yang keempat, ada gaya belajar. Gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Terdapat 3 jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan individu dalam memperoleh informasi. Yang pertama ada gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Yang kelima, ada kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi,
dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan berperilaku yang baku atau berpola dan konsisten, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Pola perilaku merupakan perilaku yang sudah baku yang cenderung ditampilkan seseorang jika ia dihadapkan pada situasi kehidupan tertentu. Orang yang pada dasarnya pemalu cenderung menghindarkan diri dari kontak mata dengan lawan bicaranya. Yang selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gejala karakteristik daripada sifat emosi individu, termasuk juga mudah tidaknya terkena rangsangan emosi, kekuatan serta kecepatannya bereaksi, kualitas kekuatan, suasana hati, segala cara daripada fluktuasi dan intensitas suasana hati. Gejala ini bergantung pada faktor konstitusional dan karenanya terutama berasal dari keturunan. Selanjutnya ada kultur. Kultur adalah pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari kelompok orang tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Etnisitas adalah pola umum karakteristik seperti warisan kultural, nasionalitas, ras, agama, dan bahasa. Kultur sangat mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Banyak aspek budaya mempunyai andil bagi identitas dan konsep diri pelajar dan mempengaruhi keyakinan dan nilai, sikap dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa, dan perilaku lain pelajar. Selanjutnya ada sosial ekonomi. Sosial ekonomi adalah kelompok orang berdasarkan karakteristik ekonomi, individual, dan pekerjaannya. Kelas sosial menunjukkan lebih dari sekedar tingkat penghasilan dan pendidikan. Bersama kelas sosial terdapat seperangkat perilaku, harapan, dan sikap yang ditemukan di mana-mana yang saling bersinanggungan dengan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya lainnya. Asal kelas sosial siswa mempunyai efek yang sangat besar terhadap sikap dan perilaku di sekolah. Yang selanjutnya ada bahasa. Guru yang baik dan profesional harus memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa lokal di mana dia mengabdi. Selanjutnya ada gender. Ketidakadilan gender di ruang kelas atau dikenal dengan bias gender dalam pembelajaran sangat mempengaruhi pilihan dan pencapaian siswa dalam belajar. Pendidikan harus mengedepankan pendidikan berperspektif kesetaraan gender. Soal nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, pilih salah satu permasalahan belajar yang paling perlu untuk mendapatkan layanan. Kemudian, pilihlah salah satu teknik atau strategi bimbingan beserta alasannya. Permasalahan belajar yaitu intelijensi. Menurut saya, permasalahan intelijensi sangat perlu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Karena intelijensi setiap siswa berbeda-beda. Siswa yang mempunyai intelijensi rendah bukan berarti bodoh, tapi mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda seperti kecerdasan dalam bidang non-akademik. Tugas seorang guru adalah membimbing dan membantu siswanya untuk mengenali kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa sesuai dengan kecerdasan intelijensi yang dimilikinya. Terdapat jenis-jenis intelijensi, yaitu ada intelijensi verbal linguistik,
intelijensi logikal matematik, intelijensi visual spasial, intelijensi kinestetik tubuh, intelijensi ritme musikal, intelijensi intrapersonal, intelijensi interpersonal, dan intelijensi emosional. Selanjutnya, teknik atau strategi bimbingan yang diberikan yaitu bimbingan kelompok dan bimbingan individual. Alasannya, menggunakan layanan bimbingan kelompok, guru BK dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang intelijensi dan jenis-jenisnya, sehingga siswa dapat memperoleh pemahaman diri, meningkatkan tanggung jawab, dapat mengontrol kemampuannya dengan baik, sehingga kepercayaan diri siswa meningkat, dan siswa dapat menjadi pribadi yang lebih berguna dan berkompeten. Dengan bimbingan kelompok, siswa juga dapat berdiskusi tentang minat dan bakat yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memecahkan permasalahan dan meningkatkan keterampilan sosial. Alasan selanjutnya, menggunakan layanan bimbingan individual, yaitu untuk membantu dan mengarahkan siswa agar dapat mengembangkan kemampuan atau potensi dirinya ke arah yang sesuai dengan kecerdasan intelijensinya. Soal nomor 4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan BK belajar di sekolah? Yang mempengaruhi keberhasilan terlaksananya pelayanan BK belajar di sekolah adalah: yang pertama, tenaga. Tenaga utama dalam layanan bimbingan dan konseling dalam guru bimbingan dan konseling yang merupakan tenaga profesional. Tenaga ini hendaklah memiliki modal personal dan modal profesional yang dapat diandalkan untuk tugas-tugas profesinya. Rasio antara guru bimbingan dan konseling diberi tugas atau tanggung jawab penuh melakukan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap 150 orang siswa. Yang selanjutnya ada sarana. Sarana diperlukan untuk penunjang pelayanan bimbingan dan konseling seperti alat pengumpul data, baik tes maupun non-tes, alat penyimpan data, khususnya dalam bentuk himpunan data, kelengkapan penunjang teknis seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan, perlengkapan administrasi seperti alat tulis-menulis, format rencana satuan layanan, dan kegiatan pendukung serta belangko laporan kegiatan. Yang selanjutnya ada prasarana. Prasarana pokok yang diperlukan adalah ruangan yang cukup memadai serta perabotannya. Ruangan ini hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga di satu segi para siswa yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa senang, dan di sisi lain di ruangan tersebut dapat dilaksanakan layanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada waktu. Penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling memerlukan waktu yang cukup. Oleh karena itu, perlu disediakan waktu dan kesempatan yang memadai bagi terselenggaranya segenap jenis layanan bimbingan dan konseling dengan berbagai kegiatan pendukungnya itu. Waktu di luar jam-jam pelajaran, jam sekolah, perlu disediakan dan diatur dengan baik bagi terselenggaranya pelayanan bimbingan dan konseling serta kegiatan pendukungnya. Dan selanjutnya itu ada kerjasama.
Pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif memerlukan kerjasama semua pihak berkepentingan dengan kesuksesan layanan itu. Kerjasama antar personil sekolah dengan tugas dan peran masing-masing. Dalam layanan bimbingan dan konseling adalah sangat vital. Tanpa kerjasama antar personal itu, kegiatan bimbingan dan konseling akan banyak mengalami hambatan. Demikian juga kerjasama dengan orang tua siswa, para siswa yang ada di sekolah, dan para ahli lain yang sangat diperlukan dalam rangka alih tangan kasus. Dan berbagai lembaga serta pihak-pihak lain di masyarakat pada umumnya. Semua akan lebih menjamin keberhasilan upaya bimbingan dan konseling di sekolah. Bentuk kerjasama dengan segenap pihak itu perlu disusun dan dikembangkan. Yang selanjutnya ada suasana profesional. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan profesional, sehingga pelaksanaannya memerlukan sesuatu atau memerlukan suasana yang profesional. Suasana ini akan terwujud apabila para pelaksanaannya adalah tenaga profesional dan kegiatannya dilandasi oleh asas-asas serta kode etik profesional. Selanjutnya ada dana. Dana diperlukan bagi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, juga untuk keperluan lainnya seperti perlengkapan administrasi, kunjungan rumah, dan penyusunan laporan kegiatan. Selanjutnya, soal nomor 5. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Apakah siswa harus memilih semua faktor yang mendukung untuk memperoleh prestasi yang baik? Jelaskan. Menurut saya, setiap siswa harus memiliki semua faktor yang mendukung untuk memperoleh prestasi yang baik. Karena untuk mencapai prestasi belajar yang baik, siswa harus dapat memanfaatkan potensi diri dan kemampuannya secara optimal, baik, dan tepat. Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sangat mendukung dan berperan penting dalam mencapai prestasi belajar yang baik. Setiap faktor memiliki peran masing-masing dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal. Dalam faktor internal ada intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan belajar yang disertai kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya. Intelijensi yang normal selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. Ada kalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berada antara satu anak dengan anak lainnya, sehingga anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi dengan dari kawan sebayanya. Oleh karena itu, faktor intelijensi merupakan salah satu yang tidak boleh diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar, karena sangat penting dalam mencapai prestasi belajarnya. Intelijensi seorang siswa merupakan faktor yang sangat penting bagi anak dalam usaha belajar. Intelijensi pada artinya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Yang kedua, ada faktor jasmaniah atau faktor fisiologis. Faktor jasmaniah atau fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang.
Uzer dan Delis dalam Hamdani 2011 mengatakan bahwa faktor jasmaniah yaitu panca indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya seperti mengalami sakit, cacat tubuh atau perkembangan yang tidak sempurna, berfungsinya kelenjar yang membawa kelainan tingkah laku. Yang selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong siswa untuk aktif melakukan sesuatu. Motivasi belajar siswa adalah keseluruhan dorongan di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin keberlangsungan dari kegiatan belajar dan memberi arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi mempunyai peran penting dalam mencapai prestasi belajar, sehingga perlu upaya untuk menghidupkan motivasi dari seseorang. Motivasi dapat menentukan baik buruknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar hasil yang didapatkan. Persoalan dalam motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan belajar mengajar. Seorang anak didik akan berhasil jika mempunyai motivasi untuk belajar. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam menghadapi suatu rangsangan tertentu. Sikap seseorang dapat mempengaruhi sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, kebiasaan, dan keyakinan. Dalam diri siswa harus ada sikap yang positif atau menerima kepada sesama siswa atau gurunya, dan bersikap positif terhadap rangsangan yang diterima yang pada gilirannya akan mengoptimalkan prestasi belajar yang optimal. Adapun siswa yang sikapnya yang negatif kepada sesama siswa atau gurunya tidak akan mempunyai kemampuan untuk belajar. Yang selanjutnya minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Minat menurut ahli psikologi adalah suatu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat ini erat kaitannya dengan perasaan, terutama dengan perasaan senang. Dapat dikatakan minat itu terjadi karena perasaan senang pada sesuatu atau tertarik pada bidang-bidang tertentu. Seseorang yang didorong oleh minat dan merasa senang dalam belajar dapat memperoleh prestasi belajar yang optimal. Oleh karena itu, yang dapat diupayakan agar siswa dapat berprestasi dengan baik, perlu dibangkitkan minat belajarnya. Minat sangat berpengaruh besar terhadap minat dalam belajar atau kegiatan. Yang selanjutnya ada bakat. Bakat adalah kapasitas seseorang atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang, di mana sebelumnya sedikit mengalami latihan atau sama sekali tidak memperoleh latihan terlebih dahulu. Setiap orang memiliki bakat dalam artian berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, bakat merupakan potensi dan kecakapan pada suatu lapangan pekerjaan. Apabila kapasitas mendapat latihan yang memadai, maka potensi akan berkembang menjadi kecakapan yang nyata. Selanjutnya ada konsentrasi. Konsentrasi adalah pemutusan pemikiran dengan segala kekuatan perhatian yang ada pada suatu situasi.
pemusatan pikiran ini dapat dikembangkan melalui latihan. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada faktor keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Faktor keluarga turut mempengaruhi perkembangan prestasi belajar siswa. Pendidikan yang pertama dan utama yang diperoleh anak ada dalam keluarga. Jadi, keluarga merupakan salah satu sumber bagi anak untuk belajar. Kalau pelajaran yang diperoleh anak dari rumah tidak baik, kemungkinan di luar lingkungan keluarga anak menjadi nakal. Dan begitu juga sebaliknya, keluarga menjadi peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaannya. Pendidikan informal dan formal memerlukan kerjasama antara orang tua dengan sekolah anaknya, yaitu dengan memperhatikan pengalaman-pengalamannya dan menghargai usaha-usahanya. Orang tua juga harus menunjukkan kerjasamanya dengan cara anak belajar di rumah. Pendidikan berlangsung seumur hidup, berlangsung dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya ada faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Faktor ini menyangkut proses pembelajaran yang diterima seseorang dengan bantuan guru. Keadaan sekolah meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan guru dengan siswa, alat-alat pelajaran, dan kurikulum. Hubungan antara guru dan siswa yang kurang baik akan mempengaruhi hasil-hasil belajarnya. Metode pembelajaran yang diberikan sekolah sangat menentukan bagaimana anak dapat belajar mandiri dengan baik. Guru yang baik adalah guru yang menguasai kelas, memiliki kemampuan dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat, yaitu kemampuan membelajarkan dan kemampuan memilih alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan menciptakan situasi dan kondisi belajar. Dengan metode pembelajaran yang baik dan tepat akan dapat menarik minat siswa. Perhatian siswa akan tertuju pada bahan pelajaran, sehingga diharapkan siswa akan dapat mencapai prestasi belajar. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan pendidikan ketiga sesudah keluarga dan sekolah yang mempengaruhi anak dalam mencapai prestasi belajar yang baik. Lingkungan alam sekitar sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan di mana tempat ia berada, dan anak akan menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya. Anak-anak haruslah dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, karena dari pengalaman yang dialami siswa di masyarakat banyak diperoleh ilmu yang berguna bagi anak didik. Menurut Kaiser yang mengatakan manusia normal adalah seorang manusia yang berfungsi secara efektif, yang sampai pada taraf tertentu merasa bahagia dan menunjukkan prestasi di bidang yang dianggapnya perlu. Ia harus pula dapat bertingkah laku dengan mempertimbangkan norma dan batasan yang ada di lingkungan tempat ia tinggal dan hidup. Demikian, itulah jawaban ujian tengah semester BK Belajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.